Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 23, Dinar, kamu sudah pulang nak, ujar Ibu Anita melihat Dinar yang baru masuk ke dalam apartemen. Sudah mah, jawab Dinar yang langsung berjalan menuju kamarnya. Dinar tunggu, Ibu Anita menghampiri Dinar. Kamu kenapa, sakit? Tanyanya, melihat wajah Dinar yang tampak sembab dan pucat. Aku enggak apa-apa kok mah, hanya sedikit lelah saja. Sangkal Dinar berusaha tersenyum. Kamu itu harus jaga kesehatan ya, mengusap lembut pucuk kepala putri kesayangannya itu. Hari ini mama mau pulang. Mau pulang? Kok buru-buru banget mah? Tanyanya, melihat koper hitam di samping Bu Anita. Kasihan papamu sendirian. Kamu jaga kesehatan ya? Iya mah, mama juga jaga kesehatan ya, balas Dinar yang langsung mengantar ibunya keluar dari apartemen, dan mencarikan taksi untuknya. Siang itu Darwin menepati janjinya untuk mengecek keadaan Damar di rumah sakit. Sesuai dengan permintaan Dinar, setelah memarkirkan mobilnya, Damar bergegas masuk dan menanyakan pada perawat di sana, ruang di mana Damar dirawat, dan ternyata Damar sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Darwin berjalan perlahan, seraya melihat sekitar sampailah Darwin pada ruang rawat Damar. Dilihatnya Damar yang masih terbaring lemah dari kaca di ruangan di sana. Tak ada seorang pun di sana, sampai ponsel Darwin berdering tertera nama Dinar di sana. Darwin, bagaimana? Apa kamu sudah ke rumah sakit? Tanya Dinar di sela-sela pekerjaannya. Rasa gelisah membuatnya tak fokus bekerja. Ya, aku sudah di rumah sakit. Kamu sudah di rumah sakit. Lalu bagaimana keadaannya? Tanya Dinar antusias. Damar sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Syukurlah, Dinar tersenyum lega. Setidaknya keadaan Damar sudah lebih baik. Ya, keadaannya sepertinya sudah membaik. Sekarang kamu tidak perlu cemas lagi. Terima kasih ya, balas Dinar yang tak lama menutup teleponnya. Darwin pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Kamu, tegur Tiara yang tak sengaja berpapasan dengan Darwin di lorong rumah sakit. Kenapa kamu ada di sini? Tanyanya, sedikit terkejut melihat Darwin. Tunggu, aku tahu pasti kamu kesini atas perintah Dinar kan? Sela Tiara sebelum Darwin sempat menjawab, itu bukan urusanmu. Ketus Darwin kembali berjalan. Tunggu, dengan cepat Tiara mencekal lengannya. Jelas itu urusanku. Karena Dinar selalu mencari cara untuk mengganggu Damar. Lagi pula kenapa kamu mau saja sih dijadikan boneka olehnya? Cibir Tiara seraya tersenyum kecut. Dinar itu hanya memanfaatkanmu. Tambah Tiara, aku tidak peduli jika Dinar memanfaatkanku. Setidaknya aku tidak memaksakan seseorang yang sudah tidak mencintaiku, namun harus tetap berusaha di sisiku. Sepertimu, balas Darwin dengan pernyataan yang menohok. Melepaskan lengannya dari Tiara, dan bergegas pergi meninggalkan Tiara yang berdecak kesal dengan ucapannya. Keesokan harinya Dinar tetap saja tak bisa berkonsentrasi bekerja. Pikirannya terus dipenuhi oleh Damar. Arg, desis Dinar menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Aku tidak bisa seperti ini terus, gumamnya kemudian. Setelah jam pulang kantor tiba, Dinar memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Damar secara langsung. Walau Darwin sudah mengatakan keadaan Damar sudah membaik, rasanya itu belum cukup membuatnya tenang. Setelah menanyakan ruangan Damar pada perawat di sana, Dinar bergegas ke ruangan tersebut.
Tak lupa ia mengenakan masker agar Ibu Sarah ataupun Tiara tidak mengetahui kedatangannya. Dinar berjalan perlahan, memutar pandangannya pada suasana yang tampak sepi. Bak seorang maling. Dinar mengendap-endap. Dilihatnya Damar yang tengah berbaring sendiri di ruangan VIP tersebut. Merasa mempunyai kesempatan, Dinar pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Takut, itu yang dirasakannya. Takut jika tiba-tiba Ibu Sarah datang memergokinya, dan kembali menamparnya. Dinar tetap nekat, ingin melihat dengan dekat pria yang dicintainya itu. Damar, ujar Dinar pada Damar yang masih memejamkan matanya. Ia tidak tahu apa Damar sudah siuman atau belum. Yang jelas wajahnya masih tampak sangat pucat. Maafkan aku, sambung Dinar dengan suara yang kian bergetar. Awal semua ini memang kesalahannya. Membiarkan ibunya dan Damar bertemu dan mengatakan banyak hal. Aku tidak apa-apa, tidak lagi diingat olehmu. Selama yang penting kamu baik-baik saja. Lirih Dinar mulai meneteskan air mata. Kamu harus baik-baik saja, sambung Dinar menahan air matanya mengalir lebih deras. Krik, suara pintu mengagetkannya. Dinar diam mematung. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia bahkan tak punya keberanian untuk menoleh ke arah belakang. Takut jika yang datang Ibu Sarah atau bahkan Tiara. Selamat sore Pak Damar, sapa lembut suara wanita. Dinar menghela nafas lega, dapat menyimpulkan jika yang datang pastilah seorang perawat. Selamat sore, saya periksa keadaan Pak Damar dulu ya, ujar perawat tersebut yang langsung memeriksa tensi darah Damar, dan menyuntikkan obat padanya. Sus, apa pasien sudah sempat siuman? Kebetulan saya baru menjenguknya. Semalam pasien sudah sempat siuman, namun keadaannya tak lama kembali tak stabil, jelas perawat tersebut. Tapi sejak siang tadi keadaannya sudah kembali membaik, sambungnya, yang tentu saja membuat Dinar merasa lega. Saya permisi dulu. Terima kasih Sus. Perawat tersebut pun bergegas keluar ruangan. Gitu juga Dinar yang memutuskan keluar dari ruangan tersebut. Sebelum ada yang datang, Bu, langkah kaki Dinar yang tergesa-gesa tanpa sengaja menabrak seseorang di luar rumah sakit. Lo punya mata enggak sih? Seru seorang wanita yang tampak kesal. Terjatuh karena Dinar. Aku minta maaf. Dinar segera membantu wanita tersebut berdiri. Tunggu. Wanita tersebut mencekal lengan Dinar, lalu tanpa aba-aba melepas masker yang dikenakan Dinar. Tiara. Dinar tersentak. Ia baru menyadari jika wanita yang ditabraknya itu adalah Dinar. Ternyata benar ya kamu, seru Tiara melihat wajah di balik masker itu adalah Dinar. Tiara dulu sangat mengagumi wajah Dinar, alasan yang membuatnya memaklumi Damar sangat mencintai sahabatnya itu. Sampai saat ini Tiara sangat hafal wajah Dinar, walau sebagian wajahnya tertutup masker sekalipun. Kenapa kamu di sini? Kamu habis menemui Damar, sergah Tiara penuh emosi. Ya aku baru saja menjenguknya, aku mengkhawatirkannya, jawab Dinar merasa tak ada yang salah dengan perbuatannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, hanya aku yang berhak untuk itu, hanya aku calon istrinya. Tiara meninggikan suaranya, tak peduli dengan beberapa pasang mata yang memperhatikan mereka. Kamu sangat egois Tiara, berhentilah memaksakan kehendakmu. Kamu itu benar-benar ya. Tiara yang tersulut emosi pun menggerakkan tangannya untuk menamparkan Dinar, namun seseorang menangkisnya dengan cepat. Kalau kamu menamparnya aku akan memukulmu, ancam Darwin dengan sorot mata menyalang. Kalian ini benar-benar pengganggu, desis Tiara yang langsung bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Kamu tidak apa-apa Dinar? Tanya Darwin pada Dinar yang hanya mengangguk pelan. Berhentilah bertindak bodoh, dan melukai perasaanmu sendiri, sambung Darwin yang langsung menuntun Dinar masuk ke dalam mobilnya, dan mengantarnya pulang.